Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad miftahi bab rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Sahabat Ring 1 Al-Budri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk tanggal 9 Ramadan, yang berarti kita akan menghabiskan 10 pertama daripada bulan Ramadan, yang dikatakan awaluhu rahmah. Yang pertama itu 10 pertama di bulan Ramadan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Dalam tanda kutip, puasa itu ialah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Begitu juga di dalam puasa Ramadan itu banyak ibadah-ibadah lagi yang mesti kita lakukan. Di antaranya salat tarawih, baca Al-Quran, sedekah, dan segala macamnya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu Bilula, ingin puasa kita, ibadah kita mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Habib Ali Al-Masyhur mengatakan di dalam kitabnya, ada 3 cara manusia mendapatkan kesempurnaan dalam ibadahnya. Yang pertama yaitu dikatakan kesempurnaan ibadah bisa dicapai yang pertama dengan an-niyah. Yang pertama karena niat. Kenapa mesti niat agar ibadah kita sampai mendapatkan kesempurnaan? Sebab an-niyat hiyal matiyah. Pepatah Arab mengatakan bahwa niat itu ialah kendaraan. Kita apabila ingin berangkat ke satu tempat, umpama kata Bogor atau ke Cirebon, ketika kita ingin cepat ke Cirebon, tergantung kendaraan yang kita pakai. Ya, kalau kita pakai bajai, mungkin bisa 1 hari nyampe Cirebon. Kalau kita pakai motor, mungkin bisa 6 jam, 7 jam nyampe Cirebon. Tapi, apabila kita mau pakai mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, yang tidak ada kendala dalam segalanya, maka kendaraan tersebut akan melesat cepat dan kita akan selamat sampai di jalan. Tapi kalau andai kata kendaraan kita nggak bagus, mogok di tengah jalan, bensinnya habis, segala macamnya, maka kendaraan itu akan memperlambat tujuan kita sampai ke Cirebon. Begitu juga ketika niat kita nggak bagus, ketika niat kita tidak ikhlas, ketika niat kita tidak tulus di dalam beribadah, maka akan jauh dan lama, bahkan akan ada kendala di tengah-tengah. Niat tujuan ibadah, tetapi niatnya tidak ikhlas karena ingin dapat uang, karena ingin dapat jabatan, karena ingin dapat segala macam. Akhiratuh apa yang terjadi? Subhanallah, Allah berikan hambatan-hambatan di tengah jalan. Al-khulwuh fi awalih, manis di depannya tetapi rusak di pertengahan atau di akhirnya. Naudzubillah. Jadi yang pertama itu, apabila kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, yang pertama niatnya yang bagus. Fa'ahsinu niyatakum, maka perbaikilah niat kalian. Inna syafar tawilun, sesungguhnya perjalanan itu masih panjang. Yang kedua, bagaimana kita agar bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, al-kaifiyah. Tata caranya mesti dibenerin. Niatnya sudah bagus, tetapi tata caranya nggak bagus. Ini juga bahaya, saudara. Sahabat Ring 1 Al-Budri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini kaifiyat. Artinya kaifiyat ini apa?
mesti tahu ilmunya. Di dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'mal 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah atau beramal tanpa diiringi ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya, ibadahnya mardudah, rusak, la tuqbalu, enggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ya harus dengan ilmu. Salat ya dengan ilmu. Sedekah harus dengan ilmu. Alhasil segala macam ibadah harus dengan ilmu. Ketika tidak diiringi dengan ilmu, maka ibadat itu tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat pahala ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ring satu Al-Budri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda kita mendapat kesempurnaan dalam ibadah, kata Habib Ali Al-Masyhur dalam kitabnya Al-Athar, mesti ada bekas. Mesti ada athar, ada bekas daripada hasil ibadah. Yang tadinya nggak baik jadi baik. Yang tadinya nggak bagus jadi bagus. Yang tadinya wajahnya nggak enak dipandang, ketika selesai ibadah wajahnya enak dipandang. Ini namanya athar. Orang kalau andai kata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang bagus, dengan tata cara yang bagus, Allah akan terima ibadah itu dan akan Allah kembalikan kepadanya dengan bentuk cahaya. Oleh karena itu orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah, dia punya wajah bercahaya, enak dipandang. Tapi buat orang-orang yang ibadahnya rajin kok mukanya kusam, berarti ada satu tanda bahwa ibadahnya tidak mendapat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip bahwa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya, semoga dengan mau'izah hasanah pada hari ini ibadah kita mendapatkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini kita mendapatkan hikmah-hikmah yang terbaik agar diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat ring satu Al-Budri semua yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur di dalam sehat wal afiat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.